Biden tunjuk Meli utusan untuk Iran pro-Israel khawatir. Republika.co.id, Washington, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjuk Robert Malley sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran. Malley adalah anggota kunci dari tim mantan Presiden Barack Obama yang merundingkan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dengan kekuatan dunia. Menteri Blinken sedang membangun tim yang berdedikasi yang diambil dari para ahli yang memiliki pandangan yang jernih. Utusan khusus kami untuk Iran adalah Rob Malley yang memiliki rekam jejak keberhasilan negosiasi kendala program nuklir Iran. Itu yang disampaikan pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik dan kelompok pro-Israel melontarkan kritik saat nama Malley muncul sebagai kandidat tunggal utusan khusus Amerika untuk Iran. Mereka prihatin karena Malley akan bersikap lunak terhadap Iran dan bersikap keras terhadap Israel. Malley akan menjadi orang penting dalam upaya Biden untuk menangani hubungan antara Iran dan Amerika yang memburuk di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Dia memegang banyak posisi senior di pemerintahan Demokratik Obama dan mantan Presiden Bill Clinton. Dengan fokus pada pembuatan kebijakan Timur Tengah dan Teluk, dia secara informal menjadi penasihat tim Biden selama kampanye 2020. Penunjukan Malley diharapkan dapat merancang pendekatan ke Iran. Pada 2008, Malley adalah penasihat informal untuk kampanye Obama. Namun dia mengundurkan diri setelah diketahui telah bertemu dari kelompok Hamas saat bekerja untuk International Crisis Group. Malley kemudian diangkat sebagai penasihat Timur Tengah ketika Obama menjabat sebagai presiden. Ketika itu, Biden menjabat sebagai wakil presiden. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengirim kepala Mossad Yossi Cohen ke Washington bulan depan untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kunjungan Cohen itu guna menetapkan berbagai tuntutan Tel Aviv untuk mereformasi kesepakatan nuklir Iran. Menurut surat kabar Israel, saluran TV Israel 12 menyampaikan berita tersebut pada Sabtu malam. Laporan itu menambahkan Cohen, sekutu terpercaya Netanyahu, akan menjadi pejabat senior Israel pertama yang bertemu Biden dan kepala CIA. Israel khawatir rencana menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran akan membantu Teheran memperkaya uranium dan meringankan ekonominya. Channel 12 melaporkan Cohen akan menyampaikan tuntutan Israel kepada Biden, yaitu Iran harus menghentikan pengayaan uranium, berhenti memproduksi sentrifugal canggih, dan berhenti mendukung kelompok teror, terutama Hizbullah Lebanon. Tuntutan tersebut juga termasuk mengakhiri kehadiran militer Iran di Irak, Suriah, dan Yaman, serta menghentikan kegiatan teror terhadap sasaran Israel di luar negeri dan memberikan akses penuh ke Badan Energi Atom Internasional pada semua aspek program nuklirnya. Calon Biden untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan berkonsultasi dengan Israel dan sekutu lainnya ketika mengambil keputusan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran. Pada Rabu, Netanyahu mendesak Biden bekerja sama dengan Israel untuk menangani ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Hubungan Amerika Serikat dan Iran memburuk saat pemerintah Donald Trump yang menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran. Kesepakatan nuklir Iran 2015 merupakan pencapaian era pemerintahan Barack Obama saat Biden menjadi wakil presiden. Kemenangan Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat membawa dia dalam rencananya membawa kembali Washington dalam kesepakatan nuklir Iran. Meski demikian, upaya ini dikhawatirkan oleh Israel, Arab Saudi, dan sejumlah negara di kawasan yang menganggap Teheran sebagai ancaman. Joe Biden dilantik
Pentagon khawatir akan adanya serangan anggota militer pengkhianat. Joe Biden akan segera resmi menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46 dan masuk menduduki jabatannya di Gedung Putih. Pelantikan Joe Biden dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2021 di Washington DC, Amerika Serikat. Meskipun begitu, berbeda dari inaugurasi sebelumnya, tahun ini pelantikan Joe Biden penuh dengan persiapan militer. Ini karena adanya dugaan serangan militer yang akan terjadi pada saat pelantikan dilakukan. Dikutip pikiranrakyat.com dari Daily Mail, Pentagon mengkhawatirkan adanya serangan dari para anggota militer yang berkhianat pada negara. Hal itu ditujukan oleh adanya satu orang tentara cadangan dengan lisensi pengamanan VIP yang ditangkap karena diduga terlibat dalam penyerbuan Kapitol pada 6 Januari lalu. Selain dia, Pentagon juga masih menyelidiki setidaknya 22 orang anggota atau mantan militer Amerika Serikat yang diduga memiliki keterlibatan dalam penyerbuan itu. Dugaan keterlibatan muncul karena para penyerbu Kapitol memiliki peralatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh para militer saja, seperti pelindung tubuh, headset radio 2 arah, dan juga taktik yang matang untuk menghadapi para kepolisian. Sekretaris Angkatan Darat Ryan McCarthy menyadari potensi ancaman para pengkhianat saat pelantikan presiden. Ia meminta agar para komandannya mewaspadai masalah dalam barisan tentara sendiri, kata pelantikan ataupun ketika pelantikan terjadi. Kami terus melalui proses dan berusaha mengambil pandangan kedua, ketiga dari setiap individu yang ditugaskan dalam operasi ini, jelas McCarthy. Dia juga menyatakan Angkatan Darat telah dilatih khusus selama 3 jam demi persiapan inaugurasi yang akan dilaksanakan. Persiapan tersebut demi memastikan anggota Garda mendapatkan teknik tentang cara mengidentifikasi potensi yang dilakukan dari orang dalam. Kendati demikian, McCarthy menyatakan pihak mereka hingga kini belum melihat adanya bukti dan juga potensi kerusuhan dari dalam pihak militer Amerika Serikat sendiri. Seperti diketahui, Donald Trump tidak senang atas keputusan pemilu Amerika Serikat ini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Gedung Putih beberapa hari yang lalu. Sementara itu,